Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nanda Aula Sahraini dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan membawakan materi pelayanan dasar mengenai cara meningkatkan minat baca pada siswa. Sebelum memulai, sebaiknya kita berdoa. Ada yang bisa mewakili satu siswa untuk membimbing doa? Baik, saya Ibu. Saya Kak. Ya, silahkan. Baik, teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Kakak Nanda. Baiklah, saya akan membawakan pengantar singkat mengenai materi dari layanan yang akan saya bawakan. Nah, minat baca merupakan suatu keinginan atau gairah yang tinggi untuk membaca. Minat baca tumbuh dari diri siswa masing-masing, sehingga untuk meningkatkan minat baca perlu kesadaran dari setiap individu. Dengan banyaknya membaca, maka siswa akan memiliki pengetahuan yang baru dan kemampuan membaca dengan alur pikiran yang telah siswa dapatkan. Dan minat membaca dapat ditumbuhkan dan dikembangkan sehingga kebiasaan membaca dapat lebih menambah pengetahuan. Nah, adapun pokok pembahasannya yaitu tujuan membaca, manfaat membaca, cara untuk meningkatkan minat baca, faktor penyebab rendahnya minat baca pada siswa, dan dampak apabila siswa kurang memiliki minat dalam membaca. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari membaca? Tujuannya yaitu untuk memahami secara detail dan menyeluruh dari isi buku, menangkap ide pokok atau gagasan utama buku, mendapatkan informasi tentang sesuatu, dan mengenali kata-kata yang sulit atau istilah-istilah sulit. Ada pula manfaat dari membaca buku, yaitu dapat mengurangi stres. Selain mampu merangsang kesehatan otak dan mental, kegunaan buku juga dapat mengurangi stres. Hal ini karena wajar bila manusia merasa lelah ketika berkegiatan sehari-hari. Tak jarang mereka merasa terlalu lelah hingga stres. Dengan membaca, maka dapat membuat pikiran lebih santai dan rileks, sehingga masalah stres dapat diatasi dengan membaca. Yang kedua yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Kegunaan buku dapat menambah wawasan dan pengetahuan seseorang. Membaca buku sama halnya dengan mengisi kepala seseorang dengan berbagai macam informasi baru dan informasi tambahan, bahkan yang selama ini belum kita ketahui. Besar kemungkinan informasi dari buku dapat berguna nantinya. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, maka kita akan lebih siap menghadapi berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Nah, manfaat yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kualitas memori. Dengan membaca buku, seseorang juga dapat meningkatkan kualitas memorinya. Kegunaan buku memang sangat berfungsi meningkatkan kualitas otak hingga kualitas memori terus terasa. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk proses mengingat, baik saat mengingat isi buku maupun berbagai hal lainnya. Yang keempat, yaitu dapat menstimulasi mental. Kegunaan buku dapat merangsang mental. Ketika mental terus diasah, maka kesehatan seseorang juga akan lebih terjamin.
Hal ini karena kesehatan tubuh secara keseluruhan dipengaruhi oleh kesehatan mental. Yang selanjutnya yaitu melatih keterampilan menganalisis. Kegunaan buku mampu melatih otak untuk dapat berpikir lebih kritis maupun mampu menganalisis masalah yang tersaji dalam buku yang kita baca. Kemudian, kemampuan menganalisis dan keterampilannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat membaca sebuah buku, kita larut dalam alur cerita dan berpikir tentang bagaimana penyelesaian masalah yang akan terjadi di dalam buku tersebut. Selanjutnya yaitu konsentrasi. Terbiasa membaca buku juga mampu meningkatkan konsentrasi seseorang. Dalam hal ini, kegunaan buku mampu mengasah otak untuk dapat konsentrasi dan melatih seseorang untuk konsentrasi di berbagai hal. Manfaat yang ketujuh yaitu memperluas pikiran. Kegunaan membaca buku juga dapat membantu seseorang untuk memperluas pemikirannya. Seseorang yang terbiasa membaca buku tentu lebih bisa berpikir luas dan realistis. Selanjutnya itu peningkatan hubungan sosial. Tidak hanya berdasarkan pengetahuan saja, membaca buku juga terbukti dapat meningkatkan hubungan sosial sesama manusia. Terbiasa atau gemar membaca buku mampu mempengaruhi aspek kehidupan manusia di dalam bersosialisasi. Terakhir yaitu mendorong tujuan hidup. Membaca buku tak serta-merta hanya mengetahui informasi dan pengetahuan di dalamnya, tetapi kegunaan buku juga dapat mendorong seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan membaca buku, seseorang bisa mendapat motivasi untuk mengetahui berbagai masalah dan hambatan saat sedang proses mencapai tujuan hidup. Nah, bagaimanakah cara meningkatkan minat baca? Dengan cara yaitu mulai dari bacaan yang paling kita sukai. Agar minat baca bisa tumbuh, kita bisa memulainya dengan hal yang paling menarik menurut kita. Jika kita menyukai cerita fantasi, mulailah dengan buku yang berisi cerita fantasi. Selama itu buku yang bisa meningkatkan minat dan memperluas wawasan. Mulailah membacanya. Kamu bisa meminjam buku itu di perpustakaan. Yang kedua yaitu konsisten. Pada awal-awal, kamu tidak perlu memaksakan diri membaca buku berpuluh-puluh lembar. Cukup beri waktu 5-15 menit untuk membaca buku. Tidak masalah jika dalam waktu itu kamu bisa membaca cukup 10 lembar. Hal yang paling penting yaitu kamu bisa konsisten untuk melakukannya setiap hari. Yang ketiga, yaitu menetapkan waktu ternyaman. Pastinya ada beberapa waktu yang membuat merasa nyaman untuk membaca. Contohnya saat waktu luang atau akan tidur. Beri waktu yang spesifik untuk menetapkan waktu dalam membaca. Yang terakhir yaitu mengetahui fakta bahwa membaca membuatmu lebih pintar. Seharusnya ini adalah alasan paling kuat untuk meningkatkan minat baca. Semua orang pasti menginginkan dirinya pandai. Salah satu caranya adalah membaca. Saat kamu terus mengingat fakta ini, pastinya kamu akan rajin membaca dan tidak kalah dengan rasa malas. Ada pula faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca, yaitu mudahnya memperoleh informasi yang instan. Jika dahulu untuk memperoleh informasi baik dalam mengerjakan tugas, seseorang siswa harus membaca buku atau minimal ke perpustakaan guna mendapatkan informasi yang diharapkan. Maka saat ini dengan keberadaan teknologi informasi seperti mesin pencari, Google, Yahoo, browser, membuat siswa dengan mudahnya menemukan informasi yang dia cari. Faktor yang kedua yaitu pengaruh sosial media. Sosial media memegang peranan yang besar dalam mempengaruhi minat belajar dan baca siswa, seperti keberadaan Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya, dalam menyita waktu siswa dalam mengaksesnya. Alhasil, waktu yang sebenarnya harus digunakan membaca malah habis digunakan untuk mengakses sosial media. Yang ketiga, banyaknya hiburan seperti TV dan YouTube. Banyaknya tayangan-tayangan di televisi membuat anak menjadi lebih betah untuk menonton TV.
tayangan disiarkan di televisi sebagian kurang mendidik, alhasil perilaku anak menjadi terpengaruhi. Keempat, guru dan orang tua kurang mendorong siswa untuk rajin membaca. Guru maupun orang tua kurang memotivasi siswa untuk rajin membaca. Motivasi yang dimaksud di sini bukan sebatas motivasi dalam bentuk retorika lisan, melainkan motivasi dengan memperlihatkan contoh nyata. Maksudnya ialah agar siswa menjadi pribadi rajin membaca, maka guru maupun orang tua terlebih dahulu harus memperlihatkan kebiasaan untuk selalu membaca. Selanjutnya yaitu sarana atau media membaca yang kurang. Keberadaan sumber belajar yang masih minim seperti perpustakaan, taman baca, dan lain-lain membuat siswa sulit untuk mengembangkan minatnya untuk membaca, karena untuk membaca sejatinya butuh sumber atau media. Keenam yaitu konsep membaca yang diajarkan tidak bervariasi. Metode dalam menstimulasi siswa agar termotivasi untuk membaca harus bervariatif, agar siswa menganggap kegiatan membaca tersebut sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu pengaruh pergaulan yang positif. Salah satu hal yang kita ketahui bersama bahwasanya sebagian pelajar saat ini mulai terpengaruh pergaulan bebas, sehingga satu sama lain mulai saling meniru dan tak sedikit pergaulan bebas tersebut mengarah ke arah yang negatif. Faktor yang terakhir yaitu pengaruh game. Terakhir yang bisa menjadi penyebab dari kurangnya minat baca dari sebagian siswa adalah keberadaan game, baik di handphone, PC, PS, membuat anak menjadi maniak game, sehingga aktivitas membuka buku jarang dilakukan. Nah, ada pula dampak apabila siswa kurang memiliki minat di dalam membaca. Dampaknya itu banyak mengalami masalah dalam memahami, menguasai, dalam menggunakan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada. Minimnya wawasan dan keilmuan yang terbatas akan mengkerdilkan pola pikir sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh berbagai pemahaman negatif. Kurang membaca akan menyebabkan kreativitas seseorang tak berkembang. Tidak mengetahui informasi teraktual sehingga mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas diri. Ketidaktahuan karena enggan menambah ilmu pengetahuan serta mengupgrade diri dengan informasi terbaru akan menimbulkan ketidakpedulian. Dan yang terakhir yaitu mereka yang tak berwawasan luas cenderung akan mengalami kesulitan pada kehidupan sosialnya karena tak dapat berkomunikasi dengan baik. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai minat baca yang dapat Kakak sampaikan. Selanjutnya, Kakak akan men-share LKPD di grup WhatsApp kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.